lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ludin 0504. Oke guys, trip kita pada hari ini tepatnya 10 April 2025. Perjalanan kita menuju Jakarta. Untuk selanjutnya besok kita akan menuju Jeddah, Madinah. Oke guys, pantangin dan ikutin terus di Ludin 0504. Karena kita akan ada pengarahan sedikit untuk jamaah. Dari Jakarta, Bapak Ibu nanti akan menginap 1 hari. Umrah bersama Karama. Hey guys, boarding. Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian menuju hotel tempat kita akan transit sebelum besok subuh kita melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Oke, bersama TL kita. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Sudah sampai di Bandara Soekarno, lagi nunggu untuk transit di hotel dekat bandara. Setelah menunggu beberapa saat, kita sudah berada di dalam bis menuju hotel transit, Hotel De Prima di sekitaran bandara. A few moments later. Pagi ini berangkat ke Jeddah, persiapan. Hari ini 11 April. Persiapan boarding menuju Jeddah. Jamnya dia galaknya masuk ke pesawat. Bentar lagi kita akan
حزام الأمان. نرجو منكم قراءة بطاقة التعليمة لاستخدام الوسائل. Alhamdulillah, tepat pukul 15.30 kami sudah sampai di Bapak dan Ibu dengan Jeddah. lanjutan penerbangan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Pukul 15.30. Paspor kontrol, pemeriksaan paspor. Menuju ke ruang tunggu para jamaah. Setelah cek paspor terakhir keluar dari bandara, menunggu di tempat titik kumpul sampai seluruh rombongan berkumpul, lalu melanjutkan perjalanan. Beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Yang mau buang air atau belum sholat asar setelah tiba di bandara. Nah, ini rombongan jamaah ini dari Karomah dan jemaah-jemaah yang lain dari daerah di seluruh Nusantara. Naik bis menuju hotel. Nah, menunggu rombongan di dalam bis. Oke guys. La nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dua tanah suci, baik di Madinatul Munawwarah ataupun Makkahul Mukarramah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang pertama yaitu nikmat iman, ya, nikmat iman dan Islam. Karena Bapak Ibu kalau tidak ada nikmat iman dan Islam ini, tentunya kita tidak digerakkan hati kita untuk sampai ke kota Madinatul Munawwarah ataupun Makkahul Mukarramah. Yang kedua yaitu nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke kedua tanah suci, baik Madinatul Munawwarah ataupun Makkahul Mukarramah. Kita tiba di hotel. Mana Pak Toyib? Pak Toyib sini Pak Toyib. Pak Toyib nanti cari 1, 2, 3, 4 ya. Oke guys, subuh hari pertama kita di Madinah, menuju gate 338 untuk sholat subuh di Masjid Nabawi. Nah, bersama rombongan. Inilah Masjid Nabawi di Madinah Al Mukarram.
apabila kita melakukan ibadah di sini, sholat maupun ibadah-ibadah lainnya bernilai pahala 1000 kali lipat dari tempat-tempat biasa kita lakukannya. Masya Allah, tabarakallah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Perempuan, ternyata kita salah. Di sebelah situ pintu masuk khusus ikhwan atau laki-laki. Alhamdulillah. Bapak siapa? Pagi ini kami sholat di Masjid Nabawi Madinah. Jam 3 lah bangun biar sebagian sholat di dalam. Sekarang kita masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk sholat. Selesai sholat subuh di Masjid Nabawi, kami kembali ke hotel. Ramai, bukan ribuan bahkan jutaan umat muslim yang sholat subuh di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Keluar dari masjid kita menuju gate gerbang 338, jadi belok ke kanan. Nah, belok kanan. Checkpointnya WC 228. Nah, kalau masuk dari gate 338, keluar juga dari pintu 338. Oke, giat kita pagi ini melakukan ziarah ke sekitar Masjid Nabawi. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 12 April 2025 kami bersama rombongan jemaah Karomah yang dari Palembang ya ingin berziarah mengunjungi sekitar Masjid Nabawi di tempat yang bersejarah. Oke guys, giat kita pagi ini bersama kelompok jamaah Karomah melakukan ziarah di seputaran Masjid Nabawi. Tiga. Di pelataran Masjid Nabawi banyak burung merpati. Ayo umrah bersama Karomah. Kita berada di atau sekitar Sakifah Bani Sa'idah. Sejarah yang tidak terlupakan. Ziarah di seputaran Masjid Nabawi. Siap.
Masjid Ali. Ada yang tahu? Sebenarnya kalau dijawab dengan akal sehat, yaitu lebih utama ilmu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita punya ilmu Bapak Ibu, harta bisa kita dapat. Apa sabda Rasulullah? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil Masjid Ali, Masjid Abu Bakar dan Masjid Al-Ghamamah merupakan 3 masjid yang bersejarah di Madinah. Masjid hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Sana Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, sabda Rasulullah, ialah lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Artinya keistimewaan melakukan salat di Masjidil Haram. Masya Allah, barokallah kawan-kawan. Di hadapan kita adalah Masjid Nabawi dan sholat di sini keutamanya 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain pahalanya kawan-kawan. Masjid Nabawi ini kawan-kawan dibangun langsung oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke kawan-kawan, dari taman surga. Sebagian ulama mengatakan Bapak Ibu, insya Allah tempat itu nanti itu Bapak ada Ibu, kubah berwarna hijau. menginjakkan kakinya di sana. Posisi di dalam Masjid Nabawi itu adalah rumah Rasulullah SAW dan misalnya tempat Rasulullah dimakamkan bersama Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Nah, itulah Raudhah yang akan kita kunjungi siang nanti. Tapi kalau doa Bapak Ibu jangan lama-lama. Kubah warna hijau. Karena kalau lama-lama di dalam. Oke guys, tampak di depan kita ada pagar. Di seberang pagar adalah makam tempat umat Islam yang meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Baki pemakaman umat Islam yang meninggal di Madinah. Setelah ziarah ke beberapa tempat bersejarah di seputaran Masjid Madinah, kami istirahat sejenak. Siang ini kita akan berkunjung ke makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Affan. Kita akan menuju Raudhah untuk sholat 2 rakaat dan nanti mungkin akan dilanjutkan dengan sholat asar. Ini tepat pukul 2 siang. Antrian untuk masuk ke Raudhah. Kita lagi menunggu antrian untuk masuk ke Raudhah. Nah, jadi dikelompokkan berkelompok sesuai dengan kapasitas di dalam Raudhah. Jadi antri, begitu ada kelompok yang keluar, kelompok berikutnya baru bisa masuk ke dalam. Jadi sekarang sudah giliran kelompok kita masuk ke dalam Raudhah. Cukup ramai, tapi tetap tertib antrian sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi-bagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab.
Setelah 15 menit kita sholat sunat 2 rakaat dan berdoa, giliran kelompok yang lain dan kita keluarkan air minum, air zam-zam untuk para jemaah di dalam Masjid Nabawi. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah berwisata di seputaran kota Madinah. Antara lain nanti akan ke Masjid Quba, kebun kurma dan lain-lain. Kita lagi menunggu angkutan bis yang akan mengangkut rombongan jemaah Karomah untuk berwisata mengunjungi tempat-tempat bersejarah di seputaran Madinatul Munawwarah. Oke kawan-kawan, pantangin dan ikutin terus di Ludin 0503. Mohon izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini insya Allah kami beserta jemaah dari Travel Karomah ingin berziarah di sekitar kota Madinah. Yang pertama insya Allah mengunjungi Masjid Quba yang mana pahalanya itu sangat luar biasa. Man tatahharaka sabda Rasulullah, man tatahharaka fi baitihi mata ila Masjid Qubain fasalla fi rak'atain kan lahu ajrun qadim. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya dalam tanda kutip dari tempat tinggal, mata ila Masjid Qubain, kemudian datang ke Masjid Quba fasalla fi rak'atain, lalu melakukan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti ibadah umrah. Oleh karena itu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah baca doa, mudah-mudahan ziarah pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu melakukan sholat di Masjid Quba. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah kita sudah tiba di Masjid Quba. Rombongan sudah tiba di Masjid Quba. Ini kawan-kawan, tampilan masjidnya berada tepat di depan kita. Ini rombongan dari Karomah. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertama kali beliau dengan mengendarai unta dan berjalan kaki tiba di Quba dan diberikan tanah oleh seorang yang bernama Kulsum dan beliau membangun masjid dan dinamai Masjid Quba. Nah, kita akan berziarah di Masjid Quba ini dan nanti akan sholat 2 rakaat, pertama sholat tahiyatul masjid dan sholat duha yang pahalanya sama dengan 1 kali umroh setiap sholat 2 rakaat. Nah kawan-kawan, kalau kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan sholat duhanya nanti 4 rakaat, berarti 6 rakaat, berarti pahalanya sebanding dengan 3 kali umroh. Masya Allah, tabarakallah. Oke kawan-kawan, kita kunjungan ke Masjid Quba.
bisa memasuki Masjid Quba. Hari ini jamaah umroh cukup ramai yang datang ke Masjid Quba dari seluruh penjuru dunia. Oke, baik sahabat Udin 0504, setelah melaksanakan sholat di Masjid Quba, kita akan melanjutkan perjalanan menuju kebun kurma. Nah, oke kawan-kawan. Oke guys, kita sudah tiba di objek wisata kebun kurma. Nah, konon kabarnya di kebun kurma ini makan di tempat gratis, bawa pulang bayar, dan semua jenis kurma ada di sini. Oke guys, mari kita ikuti perjalanan di kebun kurma. Nah, para jemaah mulai masuk ke dalam. Halal. Oke, kita lihat tampilan di dalam. Halalan thayyiban. Boleh cicip. Surah. Semua jenis kurma ada di sini. Ajwa, kurma sekali. Boleh cicip. Lagi 50. Guys, kita coba cicip satu. Halal. Maknyus. Ajwa. Ajwa guys. Ini ajwa gede-gede baru bagus. Kurma rooftop, kurma muda. Nah, kurma muda merah. Satu kotak Habib. Nah, inilah suasana di kebun kurma. Ternyata ada jualan souvenir, pakaian, dan ada juga jualan bakso. Ada bakso di kebun kurma. Bakso itu guys. Bakso. Lah, tujuan kita berikutnya adalah ke Gunung Uhud. Kawan-kawan, sekarang kita ziarah ke Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Bukit Uhud ini lebih terkenal kalau kita diceritakan oleh guru agama kita dulu adalah perang Uhud. Disinilah terjadinya perang Uhud di zaman Rasulullah dahulu. Akan tetapi umat Islam pada saat itu mengalami kekalahan melawan kaum kafir Quraisy, sehingga ada 70 orang syuhada sahabat Rasulullah yang meninggal di Bukit Uhud ini. Itulah kawan-kawan yang kita ziarahi, para syuhada yang mati syahid pada saat perang Uhud dulu. Disinilah
Kawan-kawan, pada saat itu yang menjadi panglima perang dari kaum kafir adalah Khalid bin Walid. Sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, tapi beliaulah panglima perangnya. Tapi setelah Khalid bin Walid masuk Islam, menjadi sahabat Rasulullah dan menjadi panglima perang kaum muslimin, yang konon kabarnya apabila memimpin perang di zaman Rasulullah dulu tidak pernah terkalahkan, sehingga Khalid bin Walid dijuluki Saifullah atau pedangnya Allah. Khalid bin Walid. Nah, ini jadi banyak jamaah yang berziarah untuk mendoakan para syuhada atau 70 orang syuhada yang meninggal pada saat perang Uhud di zaman Rasulullah. Oke kawan-kawan, demikian. Perlu diperhatikan, itu dari ujung sana, ya bukit itu dari ujung sana sampai ke ujung sana Bapak Ibu, ya bukit itu adalah Gunung Uhud. Nah itu yang ada orang di atas itu, yang banyak orang di atas, itu namanya dulu Bukit Ainain. Sekarang terkenal dengan Bukit Rumat. Apa arti dari kalimat Rumat itu? Rumat itu adalah pemanah atau pasukan pemanah. Nah ini Bapak Ibu yang dibakar ini adalah orang yang meninggal di waktu perang Uhud. Ya, di dalam ini orang yang meninggal Bapak Ibu dikuburkan di sini. Jumlahnya semuanya 70 orang. Dulu Bapak Ibu kuburan tersebut satu persatu. Satu liang lahat satu orang. Namun 50 tahun kemudian setelah perang Uhud kena banjir bandang kota Madinah. Sehingga Bapak Ibu mayat itu semuanya mengapung, tidak terkecuali. Bahkan jasadnya Sayyidina Hamzah itu mengapung juga. Kemudian Bapak Ibu dikuburkan lagi. Karena semuanya mayit itu masih utuh. Bahkan saking utuhnya mayitnya Sayyidina Hamzah ini, kan Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy, ditombak dadanya. Kemudian Bapak Ibu setelah ditombak datang Hindun, masih dibelah, diporak Bapak Ibu. Kemudian diambil hatinya, diambil jantungnya dan dikunyah. Cuman Bapak Ibu, hati tersebut tidak hancur, tidak seperti hatinya orang biasa. Dan untungnya Hindun itu yang mengunyah hatinya Sayyidina Hamzah tidak sampai menelan, dimuntahkan kembali. Seandainya sampai menelan masuk ke dalam perutnya, mungkin sampai akhir hayatnya Hindun tidak akan memeluk agama Islam. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kuburan tersebut mayat tersebut mengapung ke atas, tidak terkecuali bahkan jasadnya Sayyidina Hamzah. Kenapa ditemukan demikian? Karena Bapak Ibu di dadanya Sayyidina Hamzah yang dibelah itu masih mengalir darah basah, masih mengalir darah segar. Ya seakan-akan baru dibelah, baru dilukai. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan menyangka, jangan mengira kalian bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal. Akan tetapi bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Tuhannya, dikasih rezeki. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang berperang di medan pertempuran itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mati dalam keadaan syahid dan hakikatnya itu kehidupan yang abadi. Sehat pada mau foto-foto. Alhamdulillah, yang penting habis ini kita kembali ke masjid lagi. Sholat maghrib. Guys, ini hari terakhir kita di Madinah. Jadi kita hunting belanja oleh-oleh. Nah, konon kabarnya di bawah ini guys, 1 rial halal. Nah, coba kita lihat dulu guys. Kalau tidak salah ini lokasi yang sempat viral belanja oleh-oleh
acara meriah. Oke guys. Rp1, Rp2, guys. Rp1, Rp1. Untuk yang mau belanja oleh-oleh, Rp1. Halal. Halo. Nah, ada yang Rp1. Oke guys, kita coba nasi biryani beef daging. Guys, karena porsinya besar, sepiringnya 2. Oke sahabat Ludin 0504, hari ini tepatnya Senin 14 April 2025, hari terakhir rombongan kita dari Jamaah Karomah Sumatera Selatan, Batu Raja, Palembang. Terakhir hari ini berada di Kota Madinah. Selama 4 hari kita di sini telah menjalankan ibadah dan kunjungan tempat bersejarah di seputaran Kota Madinah. Hari ini nanti kita akan menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Nanti pukul 10 kita akan mengenakan ihram dan langsung mikot di Bir Ali. Setelah itu langsung menuju Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah malam nanti kita sudah melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Oke kawan-kawan, sahabat Ludin 0504, ikutin dan pantangin terus di Ludin 0504. Persiapan umroh. Menggunakan pemakaian ihram, baju ihram. Ucok. Tidak, pos dulu. Persiapan. Nah, langsung kan. Kondisi di 4.10 setelah memakai ihram. Mudah-mudahan mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lancarkanlah ya Allah. Sehat badan. Siap, berkah. Oke guys, sebelum kita berangkat ke Mekah, sebelumnya kita nanti akan ke Bir Ali untuk melaksanakan mikot. Tapi sebelum itu kita terakhir sholat zuhur dulu. Nah, di masjid, rombongan mengarah ke masjid. Setelah dari masjid langsung kembali ke hotel, persiapan mengambil barang-barang dan langsung naik ke bis untuk berangkat mikot di Bir Ali. Oke. Checkpoint Indonesia. Oke guys, sekarang rombongan menuju Bir Ali untuk melakukan mikot di Bir Ali. Untuk masalah niat. Jadi nanti kita ke Bir Ali, yang pertama kita harus lakukan yaitu sholat, bukan harus yang sepantasnya,
kita melakukan sholat di sana Bapak Ibu, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid, dan itu pun sudah mencakupi terhadap sholat sunat di ihram. Alhamdulillah. Itu macam mana Bapak Ibu? Bir-ali itu diambil dari kalimat jamaknya. Apa kalimat jamaknya itu? Abyar Ali. Beberapa sumurnya Ali, tapi bukan Sayyidina Ali sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan yaitu Ali tersebut adalah seorang raja. Seorang raja ini Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah beserta para masyarakatnya, beserta kaumnya Bapak Ibu. Ketika sampai ke tempat mikot, tentunya di sana tidak ada air. Di Bir Ali tersebut tidak ada air, sehingga yang namanya Raja Ali ini berinisiatif untuk menggali sumur. Siapa tahu nanti ketika menggali sumur muncullah mata air yang bisa diminum oleh Ali dan masyarakatnya atau dan kaumnya Bapak Ibu. Ternyata mereka Bapak Ibu menggali di beberapa tempat, berarti bukan hanya satu sumur, melainkan di beberapa tempat Bapak Ibu. Digali ternyata banyak air yang muncul Bapak Ibu, yang keluar. Nah, itu sejarahnya Bapak Ibu, yang sejarahnya sumur Bir Ali tersebut. Oke guys, kita sudah tiba di Bir Ali, tempat mikot untuk kemudian berniat untuk umroh. Nah, kita akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid di Masjid Bir Ali ini. Oke guys, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Mekah, kemudian nanti ke Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panlit, enggak usah sibuk, enggak. Pokoknya jangan dihiraukan Bapak Ibu ya. Sudah tiba Pokoknya di jangan Mekah, enggak usah sibuklah dengan koper. Kita fokus ibadah saja. Selesaikan dulu umroh kita Bapak Ibu. Selepas itu balik, baru sholat maghrib dan isya, makan, setelah itu baru kita melaksanakan ibadah tawaf di Masjidil Haram. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kita saat ini masih dalam keadaan ihram. Artinya apa? Larangan-larangan masih berlaku. Ya, larangan-larangan masih berlaku. Yang laki-laki nanti ketika nyampe ke kamar jangan copot ininya. Dicopot kemudian dipakai pakai celana, pakai baju. Sering terjadi kayak itu. Ya, sering terjadi kayak itu. Yang perempuan ngambil make up kemudian pakai make up berdandan biar kelihatan cantik karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu caranya Bapak Ibu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak usah mempercantik diri. Kalau ingin mempercantik diri itu di hadapan suami, Bapak Ibu. Tapi ada waktunya, bukan sekarang. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sebentar lagi kita akan sampai. Sebelum kita turun, Bapak Ibu, dicek dulu barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal.